Haleluya. Shalom. Boleh saya lihat tangan saudara semua bersuka cita di tempat ini. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan yes. Haleluya. Senang sekali bisa kembali bersama dengan saudara di tempat ini. Terima kasih buat Tuhan. Dan terima kasih buat gembala saudara yang sudah kembali memberi kesempatan untuk saya boleh menyampaikan isi hati, pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan di tempat ini. Saya berdoa kita semua pulang dari tempat ini, kita semua dilawat dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Senang sekali ketika saya datang di tempat ini dan seperti kemarin saya sampaikan, saya melihat ada metamorfosis yang terjadi di tempat ini. Ada metafora yang terjadi bahwa gereja ini bertumbuh, gereja ini berkembang luar biasa. Terakhir sebelum pandemi, saya ada di tempat yang lama. Dan ketika berjalan waktu dan kemudian saya dengan ibu gembala terhubung dalam Instagram. Nah kemudian saya jadi bisa bukan stalking ya, tapi saya melihat karena mau nggak mau dia kan pop up begitu saudara ya. Ketika ibu gembala posting sesuatu mau nggak mau pop up gitu. Nah ketika pop up saya lihat baik itu mungkin di Insta Story, baik itu mungkin saya lihat di feed, dan ketika saya melihat dan ternyata saya kaget, duh ada apa nih kok saya lihat ada LED gitu. Saya bilang sama istri saya, ini kayaknya gereja baru nih, gereja baru. Atau mungkin ada acara lain ya mungkin ya, saya mikir begitu. Tapi ketika kemudian ada postingan berikutnya, Pak Gembala, Pak Frans doa berkat, saya bilang, ini mah gedung baru ini gedung baru, ini pasti gedung baru. Saya bersyukur artinya Tuhan sedang bekerja dan terus bekerja di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Katakan yes. Masih di tema yang sama di bulan Februari saudara. Mempersiapkan generasi. Dan hari ini kita akan belajar tentang kingdom generation. Bagaimana kita mempersiapkan satu generasi, yaitu generasi yang mempunyai budaya kerajaan. Amin saudara. Bahwa kita ada di muka bumi, saudara harus tahu bahwa saudara dan saya adalah representasi daripada kerajaan sorga. Mengerti, katakan amin. Nah saudara, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang data Bappenas saudara. Data Bappenas, saudara tahu Bappenas, Badan Pembangunan dan Pengkajian Perencanaan Nasional ya. 22 Mei tahun 2019 saudara. Data Bappenas itu begini, diproyeksikan bahwa Indonesia pada tahun 2030 saudara. 2030, Indonesia tahun 2030, tahun 2040 akan memiliki penduduk sebanyak 297 juta. Saudara. Ini prediksi atau proyeksi daripada Bappenas. Tentu Bappenas ketika mengeluarkan angka ini dengan kajian ya, bahwa ada BPS yang bermitra yang menjadi salah satu instrumen dari pemerintahan. Ini yang menjadi satu dasar kemudian Bappenas bisa merilis bahwa tahun 2030 sampai 2040 saudara, maka penduduk Indonesia kurang lebih 297 juta. Hari ini penduduk kurang lebih 260-270 juta. Saudara, jumlah ini dicapai karena angka produktif, angka usia produktif. Usia produktif itu seperti apa? Antara 15 tahun sampai 64 tahun. Itu lebih besar, saudara, daripada usia tidak produktif. Usia non produktif adalah di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Itu data mereka mengatakan bahwa usia produktif lebih besar daripada usia tidak produktif. Nah saudara, supaya kemudian pemerintah mendapatkan manfaat yang maksimal dari proyeksi jumlah penduduk tersebut saudara, maka pemerintah perhatikan, melakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan. Ini data rilis resmi, silakan cek di data Bappenas. Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan, perhatikan, melalui peningkatan akses, kualitas, relevansi pendidikan, termasuk pendidikan kejuruan atau vokasi, untuk memperkuat kemampuan inovasi dan meningkatkan kreativitas. Kenapa saya nyampaikan data Bappenas ini saudara? Saya mau nyampaikan buat saudara begini, yang saya mau deliver kepada saudara begini, perhatikan. Ini adalah satu bukti bahwa pemerintah juga memikirkan untuk mempersiapkan generasi saudara. Mengerti, katakan amin. Bahwa di sekuler saudara, mereka sedang mempersiapkan
bagaimana generasi yang akan ada di berikutnya, di 2030, 2030, 2040 akan menjadi generasi yang siap untuk kemudian take off, saudara. Membawa Indonesia tidak lagi menjadi negara berkembang, tapi menjadi negara maju. Saudara, mereka memikirkan untuk mempersiapkan generasi supaya mereka mendapatkan yang namanya generasi yang unggul, saudara. Ketika pemerintah mempersiapkan generasi, saya percaya saudara, gereja juga mempersiapkan generasi. Amin. Gereja juga mempersiapkan siapa yang akan kemudian melanjutkan pekerjaan Tuhan, amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu harus digenapi. Sebelum Tuhan datang kali yang kedua itu harus digenapi. Setuju, katakan amin. Nah saudara, perjanjian Tuhan yang pertama dengan manusia tentang keturunan dan dengan keturunannya saudara itu terjadi zaman Nuh saudara. Mari kita lihat Kejadian 9 ayat 8 sampai 17, tapi kita baca Kejadian 9 ayat 9 saja saudara. Jadi kalau saudara lihat bahwa generasi kepada generasi, keturunan kepada keturunan, itu dimulai dari ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Tadi saya sempat keasikan saudara, mempersiapkan ini dari Surabaya. Tadi malam saya exciting sekali sampai jam 3 baru istirahat, dan kemudian tadi pagi saya masih exciting lagi. Saya terus melihat karena terus dibukakan. Jadi begini saudara, kalau saudara lihat ketika Adam dan Hawa keluar dan kemudian mereka melahirkan keturunan-keturunan anak-anak mereka. Saudara, luar biasa. Usia mereka, saudara, Adam kemudian ketika memperanakkan Set dan sebagainya, akhirnya usianya 930 tahun. Ada 950 tahun, 912, 960 paling top itu Metusalah, saudara. Jadi kalau ada kuis, usia paling tua di muka bumi siapa? Metusalah. Berapa usianya? 962 tahun. Terus istri saya di tempat tidur bilang gini, wih luar biasa ya, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, selamat ulang tahun ke 900. Gitu. Wow, luar biasa saudara. Kita ngomong happy birthday yang keberapa? Ke-70, ke-80 itu sudah wow, luar biasa. Ya, kemarin Pak Frans menyampaikan bahwa saya kemarin usia turun 20 saudara ya. Karena saya dipanggil jadi Kak Rio saudara ya kemarin oleh Yosua. Jadi saya jadi Kak Rio nih kemarin. Nah kemudian Pak Frans datang, nah kemarin juga ada Dokter Erik sama Dokter Epi, juga dipanggil Kak saudara. Nah kemudian Pak Frans menyampaikan, tapi kalau saya sama Pak Guyup, jangan dipanggil Kak. Karena kalau dipanggil Kak, rasanya kurang elok katanya. Jadi lebih baik Opa Frans dan Opa Guyup. Haleluya, puji Tuhan saudara. Nah ketika kita melihat bahwa wow ini usianya luar biasa saudara. Ini usia, saya nggak tahu usia bagaimana, tapi mereka 900 dan kemudian cut off di kejadian itu saudara sebelum air bah. Kemudian cut off di terakhir mulai 700. Kemudian cut off lagi mulai 500 dan sebagainya. Sampai kepada Musa berapa saudara? 120 tahun. Nah setelah Musa dan terus ke bawah udah mulai. Sampai kemudian di Mazmur dibilang usia berapa? 70, 80. Kenapa saya harus sampaikan ini saudara? Karena ini bicara generasi. Generasi. Ya. Nah saudara, Kejadian 9 ayat 9 dikatakan, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya aku Tuhan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Siapa kamu ini saudara? Nuh. Jadi setelah anak beranak pinak generasi ke generasi dan kemudian terjadilah air bah saudara. Dan setelah air bah surut, kemudian Tuhan membuat perjanjian ini saudara. Perjanjian yang pertama diberikan kepada manusia dan keturunannya. Secara eksplisit Tuhan menyampaikan dan keturunannya. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Saudara artinya begini,
Tuhan pun juga memikirkan generasi. Amin. Bahwa Tuhan tidak berhenti sampai perjanjian itu hanya stop sampai di Nuh. Tidak. Tapi Tuhan juga mengatakan kepadamu dan keturunanmu. Artinya generasi adalah sesuatu yang penting. Amin. Mari bilang dengan saya, generasi adalah sesuatu yang penting. 2, 3. Generasi adalah sesuatu yang penting. Contoh tongkat estafet, saudara, yang ada di Alkitab, saudara dan saya, dari generasi ke generasi. Salah satu contohnya adalah dari Abraham kepada Ishak, kemudian kepada Yakub, dan kemudian kepada Israel. Saudara, kita selama ini berhenti sampai di Yakub, tapi sebenarnya ada lagi, saudara, Israel. Ini khotbah lain. Ini berbicara tentang apa, saudara? The fourth generation. Ini generasi keempat, ya. Nanti itu topik lain. Tapi saya harus sampaikan bahwa ini adalah generasi ke generasi. Ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, dan kemudian ada Israel. Contoh lain, saudara, dari Musa, kemudian ke siapa? Joshua, dan kemudian ke Caleb. Kepada Caleb, saudara. Daud kepada siapa? Salomo. Elia kepada siapa? Elisa. Yesus tentu kepada siapa? Murid-muridnya. Dan tidak hanya berhenti di situ, waktu Yesus naik pun, saudara. Generasi tetap menjadi sesuatu yang penting. Kita bisa melihat apa, saudara? Kalau saudara lihat di dalam perjanjian baru sudah menemukan, Paulus pun juga memikirkan tentang generasi. Bahwa Paulus kepada Timotius, Paulus kepada dan seterusnya, saudara. Saudara bisa lihat di dalam perjanjian baru bahwa generasi, saudara, itu sesuatu yang penting. Setuju, katakan amin? Saking pentingnya, maka generasi, mempersiapkan generasi tidak boleh gagal. Saking pentingnya untuk mempersiapkan generasi, kita tidak boleh gegabah. Saking pentingnya untuk kita mempersiapkan generasi, kita benar-benar harus tegas, kita harus benar-benar dengan hikmat dalam tuntunan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ada satu contoh juga. Ada satu contoh bagaimana seseorang tidak berhasil gagal dalam mempersiapkan generasi. Kalau saudara nanti lihat di rumah, saudara, 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 36. Itu adalah contoh gagalnya mempersiapkan generasi. Siapa dia, saudara? Imam Eli kepada siapa? 2 anaknya, Hofni dan Fineas. Hofni dan Fineas. Jadi saudara, kalau saudara lihat bahwa, wah, tadi yang Pak Rio sampaikan bahwa semuanya berhasil, semuanya sukses. Dimulai dari the fourth generation, Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel, dan yang lain-lain tadi saya sampaikan. Sampai kepada Paulus, wow, semuanya sukses. Saya mau sampaikan, no. Ada warning, saudara. Ada yang gagal. Dan yang gagal ini bukan orang biasa. Yang gagal ini hamba Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Eli itu punya jabatan. Apa jabatannya? Imam. Imam Eli, saudara. Dilihat banyak orang. Tentu orang memberikan satu perhatian kepada Imam Eli ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Gagal mempersiapkan generasi. Dan akhirnya Hofni dan Pinehas, dia menjadi anak-anak, mohon maaf, yang dursila. Ya, kalau saudara lihat dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 13. Dia adalah anak-anak yang dursila. Nanti saudara baca sendiri 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 36 ini, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, dalam ibadah ini, hari ini, ya, 12 Februari 2023, mari kita belajar bersama-sama apa yang harus kita persiapkan supaya kita benar-benar bisa mendapatkan generasi kerajaan Allah. Kita mempersiapkan generasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita berikan kepada generasi? Ini yang harus saudara underline, saudara bold, saudara italic. Apa yang harus kita berikan kepada generasi kerajaan Allah? Apa yang harus kita berikan untuk mempersiapkan generasi menjadi generasi-generasi yang berkenan di hadapan Tuhan? Ada 4, saudara. Mari kita belajar bersama-sama.
Kalau saudara senang mencatat, saudara boleh mencatat. Apa yang kita berikan kepada generasi, waktu kita mempersiapkan generasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah warisan visi. Berikan warisan visi. Mari bilang bersama dengan saya, warisan visi. 2, 3, warisan visi. Sekali lagi 2, 3, warisan visi. Saudara, warisan visi ini adalah tuntunan Tuhan. Visi ini adalah tuntunan Tuhan. Mari kita lihat Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama saudara. Amsal 29 ayat 18 dengan suara yang keras kita baca 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Katakan amin. Saudara, dikatakan bila tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Saya harus sampaikan begini saudara. Banyak orang gagal karena tidak punya visi. Saya harus sampaikan begini. Banyak rumah tangga gagal karena tidak punya visi. Banyak orang-orang muda jatuh dalam dosa, salah pergaulan karena mereka tidak punya visi. Saudara, stop hari ini untuk berkata mengalir. Gak ada saudara. Tuhan dalam setiap kehidupan kita itu selalu punya maksud dan tujuan. Ada purpose dalam setiap kehidupan kita. Waktu Tuhan menciptakan saudara, Tuhan menciptakan dengan blueprint di dalamnya. Kalau tidak, bagaimana kemudian Daud bisa berkata dalam Mazmur 139 ayat 14. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat dan jiwaku menyadarinya. Kalau saudara lihat di ayat 16, Mazmur 139 bilang begini, Tuhan yang menenun sendiri dengan tangannya ketika saudara dan saya masih ada di dalam kandungan. Saudara, itu bukan sekedar menenun supaya jadi manusia, enggak. Tapi juga dengan sebuah ketetapan, sebuah rancangan Tuhan untuk apa yang akan kita jalani di masa depan. Mengerti katakan amin. Mengerti katakan amin. Nah, banyak generasi juga gagal saudara karena tidak punya visi. Nah, ini yang saya mau sampaikan tentang visi. Visi yang tidak tersampaikan, perhatikan, saya ulangi. Visi yang tidak tersampaikan adalah akar dari banyaknya kegagalan. Saya ulangi. Visi yang tidak tersampaikan adalah akar dari banyaknya kegagalan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi saudara penting, saudara ada komunikasi. Mari katakan dengan saya komunikasi. 2, 3, komunikasi. Transfer visi, katakan dengan suara yang keras 2, 3. Transfer visi, sharing visi supaya bisa mendapat konfirmasi. Amin saudara. Salah satu contoh saudara, visi besar untuk mempersiapkan generasi-generasi itu adalah saat Abraham menerima perjanjian dan ketetapan dari Tuhan. Mari kita lihat Kejadian 12 saudara. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saudara, Abraham itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Awalnya Abraham ini no idea about God. Dia nggak ngerti tentang Tuhan saudara. Dia nggak ngerti sama sekali. Ya, kalau saudara lihat keluarga-keluarganya nggak ada yang kenal Tuhan saudara. Tapi kemudian Tuhan ambil Abraham. Kalau saudara lihat perikopnya Kejadian 12, maka saudara akan menemukan di sana Abraham dipanggil oleh Allah. Mari kita baca sama-sama Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. 2, 3, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Terus, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Terus ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ini adalah perjanjian dan ketetapan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada Abraham, saudara. Nah, untuk bisa mendapatkan apa yang dijanjikan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, dibutuhkan apa, saudara? Anak. Dibutuhkan generasi. Saudara, dibutuhkan anak untuk bisa perjanjian dan ketetapan ini dipenuhi. Dan apa yang terjadi, saudara? Saat itu Abraham belum punya anak. Tapi saudara, pada peristiwa Kejadian 18 ayat 9 sampai 15. Saudara, Tuhan datang kepada Abraham. Dan kemudian Tuhan memberitahukan kepada Abraham kalau tahun depan dia akan punya anak dari Sarah istrinya. Nanti saudara baca di rumah, Kejadian 18 ayat 9 sampai 15. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sarah tertawa. Kenapa Sarah tertawa, saudara? Karena pesan yang Tuhan berikan kepada Abraham tidak sampai kepada Sarah. Pesan di mana? Kejadian 15 ayat 2 sampai 6. Mari kita lihat Kejadian 15 ayat 2 sampai dengan 6. Kejadian 15 ayat 2 sampai 6. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepada aku?" Jadi kenapa Sarah tertawa di Kejadian 18? Dasarnya adalah Kejadian 15. 3 pasal sebelumnya. "Ya Tuhan Allah, apakah yang engkau akan berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Ayat 3. Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, generasi. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Mari sama-sama baca keras, 2, 3. "Demikian orang ini, orang Damsyik itu tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Terus saudara, 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, diingatkan lagi perjanjiannya. "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti generasi." Terus ayat 6. Lalu apa, saudara? "Percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya," lebih keras, "sebagai kebenaran." Abraham menerima itu, tapi tidak tersampaikan kepada Sarah. Penting, saudara, untuk sharing segala visi, segala tuntunan yang Tuhan berikan kepada saudara. Supaya apa? Ingat yang tadi saya katakan di depan, ada konfirmasi. Ada komunikasi. Pemimpin kepada yang dipimpin. Suami kepada istri. Orang tua kepada anak. Saudara, tadi malam kami makan malam dan kami mendapatkan sharing yang luar biasa dari Dr. Erik dan siapa lagi namanya? Dr. Epi. Soalnya namanya panggilan. Nama aslinya agak susah. Dr. Epridin. Apa? Epridin. Catherine. Eprin. Iya, oke. Ya, pokoknya tahu ya. Pokoknya tahu. Itu Dr. Epi. Saudara, ketika mereka tinggal di Jakarta, mereka tinggal dengan menikmati semua anugerah di sana. Tiba-tiba muncul NTT begitu, saudara. Ya sih, panjang tadi malam kita sharingnya. Tapi intinya, saudara, tiba-tiba ada visi yang Tuhan berikan NTT begitu. Itu 2014. Jadi 9 tahun yang lalu, saudara. Proses mereka sampai kemudian mereka move itu 2016, 2017. Sampai mereka harus membeli alat dan lain sebagainya. Tadi malam diceritakan lengkap, saudara. Kalau saudara mau lengkapnya nanti setelah ibadah tanya sendiri, saudara. Nah, kemudian intinya adalah yang saya mau sampaikan. Dr. Erik ini tidak menerima sendiri. Tapi kemudian menyampaikan kepada Dr. Epi. Dan yang luar biasa adalah kalau itu dari Tuhan,
maka ada yang namanya konfirmasi. Dan kemudian Dr. Epi pun juga mendapatkan yang sama. Bahkan tidak hanya itu, ketika ayatnya mereka dapatkan, Dr. Eri mendapatkan menyeberangi sungai Yordan dari Yosua, sementara Dr. Epi menerima tentang nyebrang sungai Yordan, tapi dari Musa. Tapi judul esensinya sama, nyeberangi sungai Yordan, saudara. Artinya ada sebuah konfirmasi dari sebuah sharing visi, komunikasi terbangun, dan akhirnya adalah mereka di sini dan jadi berkat di Kupang, jadi berkat di NTT. Saudara, dari sini kita bisa melihat penting untuk sharing visi, penting untuk komunikasi. Setuju, katakan amin. Sarah tertawa, perhatikan, karena tidak mendapatkan sharing visi dari Tuhan kepada Abraham. Sarah tertawa seolah-olah merendahkan mujizat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan transfer visi dari apa yang Tuhan berikan kepada Abraham. Saudara, mari jangan kita melakukan hal yang sama. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, sharingkan itu. Sekali lagi, pemimpin sharingkan kepada yang dipimpin. Suami sharingkan kepada istri. Istri kepada suami. Orang tua kepada anak. Saudara dan kepada sekitarnya. Saya percaya sekali. Seperti firman Tuhan di Amsal tadi, waktu kita bergerak dengan visi, maka kita akan terarah untuk nama Tuhan dimuliakan, pekerjaan Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Saat ada visi, perhatikan. Saat ada visi, selalu ada provisi. Ya, ingat. Saat ada visi, selalu ada provisi. Provisi itu apa? Penyediaan. Provisi itu kelengkapan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan itu. Jadi Tuhan tidak sekedar, berangkat ke sana. No, saudara. Tools, perlengkapan Tuhan juga berikan. Amin. Perhatikan, saat ada proses, selalu ada konfirmasi dan potensi yang keluar dari dalam proses tersebut. Jadi yang mau saya deliver kepada saudara, jangan takut dengan visi. Karena selalu ada pertolongan dari Tuhan saat kita mengerjakannya. Karena yang kita kerjakan bukan kemauan daging kita. Yang kita kerjakan adalah kehendak Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan katakan, dia akan berkenan di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara. Yang pertama tadi yang kita berikan untuk mempersiapkan generasi adalah warisan visi, tuntunan Tuhan. Yang kedua adalah warisan rohani. Mari katakan bersama dengan saya, warisan rohani. 2, 3, warisan rohani. Apa ini, saudara, warisan rohani? Iman yang benar. Warisan rohani adalah iman yang benar. Kepada siapa kita beriman? Kepada siapa kita berbakti? Kepada siapa kita menjalani hidup ini? Untuk siapa kita ada di muka bumi? Saudara, warisan rohani, iman yang benar, ini akan membawa generasi yang benar juga di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Ketika kita mewariskan rohani, iman yang benar, saudara, maka kita akan mendapatkan generasi-generasi yang tangguh. Kenapa? Ketika kita menjalani kehidupan di muka bumi, saudara, kita akan ketemu dengan berbagai pergumulan dalam kehidupan. Di berbagai aspek kehidupan, kita akan ketemu. Dan saya mau sampaikan buat saudara, apa yang mengalahkan itu. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 5 ayat 4. Mari kita buka, saudara. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Dikatakan di sana, sama-sama 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Boleh lebih keras, 2, 3. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Wariskan ini. Supaya jangan ada generasi yang stres. Supaya jangan ada generasi yang kemudian hilang pengharapan. Supaya jangan ada generasi yang salah jalan. Ketika alami pergumulan, kemudian dia mencari jalan keluarnya sendiri. Jangan sampai, saudara. Jangan sampai. Kita sudah diberikan oleh Tuhan putranya yang tunggal. Dan itu mengalahkan semuanya.
Iman kepada Dia yang memberikan kita kemenangan. Katakan amin. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dan saya mau sampaikan begini, saudara. Ketika kita selesai dalam kehidupan ini, perhatikan. Firman Tuhan Lukas 18 ayat 8 bilang begini. Akan tetapi jika anak manusia itu datang. Kalimat berikutnya adalah apa, saudara? Adakah ia mendapati iman di muka bumi? Saudara, adakah ia mendapati iman di muka bumi? Adakah ia mendapati iman dalam kehidupan saudara? Iman kepada siapa? Kepada Dia. Kepada Yesus Kristus Tuhan. Ini warisan rohani. Lebih daripada triliunan rupiah yang kita bisa wariskan kepada generasi kita. Warisan rohani ini penting, saudara. Roma 4 ayat 16 sampai dengan 18. Abraham itu ditetapkan menjadi bapa orang beriman. Bapa orang percaya. Karena imannya kepada Tuhan. Saudara, anaknya, keturunannya, generasi berikutnya yang bernama Ishak. Dia menerima warisan rohani ini, saudara. Dia menerima warisan iman dari bapaknya. Yaitu Abraham, saudara. Iman yang luar biasa dari papanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Ishak mengalami pergumulan, dia punya contoh dari papanya. Dia tidak salah dalam berjalan. Saudara, contoh dari papanya yang dia lihat itu sangat terkait erat dengan dirinya. Kenapa, saudara? Kalau saudara lihat dalam Kejadian 22, ayat 5 ayat sampai dengan ayat yang ke-8, nanti di rumah saudara bisa baca. Saat Ishak mau dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Saudara, Ishak ini tanya sama Abraham, semua kayu sudah ada, itu sudah ada, ini sudah ada. Di mana korban bakarannya? Di mana korbannya? Papa, di mana korbannya? Jawab daripada Abraham, Allah yang menyediakan anakku. Allah yang akan menyediakan anakku. Sampai di titik ini dia nggak punya bayangan, oh berarti ntar ada di atas, ya udah. Dia naik, kita tahu cerita itu. Setelah dipersiapkan semuanya, lah ternyata dia yang harus di situ. Tapi dia ikut, dia taat karena dia percaya sama iman dari papanya kepada Tuhan. Begitu dia terbaring dan ketika pisau dihunus Abraham, Tuhan berkata, stop. Lihat, ada domba tertambat di pohon. Tuhan sediakan. Artinya apa, saudara? Buat Ishak dia melihat, bapak gue keren nih. Bokap gue imannya dahsyat, men. Keren. Ini warisan gue bawa nih sampai kapanpun. Kenapa? Karena dia adalah objeknya. Saudara, dia lihat sendiri. Dan Ishak, gue akan ceritain nih kepada keturunanku. Warisan ini turun-temurun, saudara. Diceritakan. Diceritakan kepada Yakub. Diceritakan kepada Israel. Dan terus. Dan sampai hari ini pun kita juga bilang, kita mendapatkan firman Tuhan berkata, Abraham adalah bapa orang percaya. Saudara dan saya adalah the next pangkat, nggak tahu juta, pangkat juta. Ya. Dan kemudian jadilah saudara dan saya di tahun 2023 dan hari ini kita mendengar kemudian warisan rohani yang luar biasa, yaitu iman. Katakan amin. Saudara, saat Abraham tinggal sebagai orang asing di Gerar, saudara. Kejadian 20 ayat 1. Ishak pun juga melihat, wow, di tempat orang asing pun dia tetap beribadah kepada Tuhan. Sehingga ketika kejadian 26 terjadi, Ishak yang mengalami pergumulan dan Ishak mengalami kelaparan di Gerar, dia mau pergi lari, Tuhan bilang, no, tetap di situ. Dia taat, saudara. Karena dia punya contoh warisan rohani
Dia punya contoh warisan iman dari papanya. Kalau Tuhan sudah berfirman, just do it. Lakukan. Karena waktu kita lakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan membela. Tuhan sanggup menolong. Mengerti katakan amin? Tuhan sanggup menjaga. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Saudara, di Ibrani 11 itu saudara bisa menemukan by faith, karena iman, karena iman, karena iman, karena iman. Judul perikopnya adalah saksi iman, saudara. Dan saudara bisa menemukan juga warisan iman dari Abraham, Ishak, Yakub dijelaskan di sana. Di Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan ayat 21. Dijelaskan semuanya di sana. Penting, warisan rohani. Yang kita berikan kepada generasi. Pertama ada warisan apa saudara? Warisan visi. Yang kedua adalah warisan rohani. Warisan visi adalah tuntunan dari Tuhan. Warisan rohani adalah iman yang benar. Yang ketiga saudara, apa yang kita berikan kepada generasi untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi kerajaan Allah adalah warisan kebenaran. Mari bilang dengan saya warisan kebenaran. 2, 3, warisan kebenaran. Boleh lebih keras 2, 3? Warisan kebenaran. Saudara, yang pertama adalah warisan visi, tuntunan dari Tuhan. Yang kedua adalah warisan rohani iman yang benar. Perhatikan, yang ketiga adalah warisan kebenaran. Apa itu saudara? Firman Tuhan. Lahirkan generasi yang cinta akan firman kebenaran. Wariskan generasi untuk mereka tinggal di dalam firman kebenaran. Saudara, ajarkan firman kebenaran kepada mereka. Mazmur 119 ayat 105, mari kita buka. Mazmur 119 ayat 105. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Firman, boleh keras? 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Firman kebenaran. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Sama-sama 2, 3. Dengan apakah, lebih keras, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Sama-sama 2, 3. Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Warisan yang ketiga yang kita berikan kepada generasi, warisan kebenaran. Bawa mereka untuk tinggal dalam firman kebenaran, saudara. Saya bersyukur, saudara. Dari kemarin kita fellowship dengan Pak Gembala, Ibu. Kita mendapatkan satu pemahaman yang sama. Pandemi 3 tahun, itu meriset kita semuanya. Dan kemarin saya bilang kepada Pak Gembala, buat saya begini, pandemi 3 tahun kemarin itu memurnikan kita semua. Pandemi itu memurnikan kita semua. Kita kembali kepada firman kebenaran. Tidak ada lagi yang memanipulasi firman. Tidak ada lagi yang memanipulasi ayat. Kita semua kembali kepada firman kebenaran. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika kita baca firman kebenaran, supaya kita mendapatkan secara utuh, lihat konteks dari ayat yang kita baca. Perikopnya ngomong apa, jangan ditafsirkan ngaco. Baca, itu ada jelas tulisannya, saudara. Ada perikopnya. Kemudian perikopnya setelah dilihat, jadi kita belajar untuk melihat konteks. Apa perikopnya, apa babnya. Ketika kita melihat itu, maka kita bisa belajar untuk menerima firman kebenaran yang sesungguhnya. Ini karena nggak lagi temanya, saudara. Saya nggak bisa sampaikan, tapi kapan-kapan deh nanti. Kalau ada kesempatan. Salah satu contoh saja. Selama ini kita kalau bicara nyanyi,
main musik, nari, sound system, apapun. Kita bicaranya apa saudara? Itu adalah, nggak usah takut salah, apa? Talenta. Kita ngomongnya talenta kan? Oh talentanya apa? Oh nyanyi. Talentanya apa? Oh main musik. Gak ada yang salah. Oke dulu sebelum pandemi ya nggak apa-apa lah. Tapi mari kita belajar setelah pandemi. Kita belajar dengan benar. Itu bukan talenta saudara. Itu bakat. Saudara gak bisa menerima ini setengah-setengah. Ini khotbah saya kemarin tentang karunia roh. Bagaimana develop the gifts. Kemarin khotbah saya tanggal 5 minggu lalu tentang ini. Develop the gifts. Bagaimana kita mengembangkan karunia roh. Kenapa saudara? Kalau saudara lihat perikopnya. Matius 25 tentang talenta. Saudara lihat toh. Judulnya di atas itu bicara apa? Kedatangan anak manusia. Coba lihat lagi babnya di atas. Babnya bicara tentang apa? Khotbah tentang akhir zaman. Dan kalau saudara lihat di dalam Matius 25 itu saudara. Dikatakan kepada yang satu ketika dia tidak mengembangkan talenta. Apa yang terjadi saudara? Dia dibuang dalam gelap. Di mana di sana terdapat kertak gigi. Neraka. Saudara, bagaimana ceritanya ketika saudara dari main musik atau kemudian dari vokal, saudara main musik kemudian gak jadi worship leader, masuk neraka. Saudara dari worship leader kemudian gak jadi pengkhotbah, masuk neraka. Saudara bukan begitu. Kenapa? Karena itu bakat. Bakat yang dipersembahkan dengan karunia roh. Dan kemudian karunia roh ini saudara, yang kemudian memuliakan nama Tuhan dan kemudian dia membangun jemaat. Ada 27 karunia roh. 8-nya sama, maka saya selalu katakan karunia roh itu jumlahnya 19. Mari kita belajar yang benar saudara, tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi nanti kapan-kapan saudara. Kalau saudara nerima ini pasti bingung dan kaget-kaget saudara. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Untuk teaser paling enggak saudara ngerti, oh saya harus belajar, saya harus belajar. Bahwa apa yang kita terima semua itu adalah bakat. Karena apa saudara? Saudara harus tahu ada kemampuan genetik. Dan saudara harus tahu yang kedua, kemampuan ilahi. Kalau saudara lihat orang nyanyi, naikkan ke atas orang tuanya. Dia pastinya, orang tuanya bisa main musik, atau orangnya bisa nyanyi. Orang tuanya mengukir, anaknya mengukir. Orang tuanya pandai melukis, anaknya bisa mengukir. Orang tuanya punya leadership, menjadi pemimpin, anaknya juga memimpin. Saudara, ini bakat. Kemampuan genetik. Tapi ada yang kedua, kemampuan ilahi. Kemampuan roh, kemampuan khusus. Dari karunia-karunia roh yang Tuhan berikan. Dan setiap daripada kita, Alkitab katakan 1 Korintus 12 ayat 7. Masing-masing dari kita minimal punya satu karunia roh. Sehingga saya katakan kemarin minggu lalu, bahwa ketika setiap kita tidak mengembangkan karunia roh, saya katakan, karena kemarin saya khotbah di Surabaya, saya pakai istilah Surabaya, kebacut. Kenapa saudara? Orang yang menerima karunia roh, itu berarti spesial. Dari mana kita bisa menerima karunia roh? Karena kita percaya di dalam Yesus. Orang yang menerima karunia roh adalah orang yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi begini saudara, orang yang menyanyi, orang dunia yang gak percaya Yesus pun juga bisa nyanyi saudara. Orang yang bisa main musik, orang dunia pun juga bisa main musik. Apa yang orang dunia tidak bisa lakukan? Apa yang orang dunia tidak punya? Sama-sama bisa main musik. Mereka tidak punya karunia ilahi. Mereka tidak punya karunia roh, sementara kita punya karunia roh. Itu yang membedakan, saudara. Apa yang mereka lakukan selesai di muka bumi. Apa yang kita lakukan, karunia roh, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk membangun jemaat. Dan kita targetnya adalah kehidupan kekal. Beda, saudara. Beda. Jadi kalau masih ada istilah, transisi enggak apa-apa. Orang bilang, talentanya apa? Enggak apa-apa. Tapi mengertilah bahwa itu adalah bakat. Nah, bakat ini yang kemudian
dipersembahkan kepada Tuhan, disertai dengan urapan daripada Roh Kudus, maka lahirlah karunia roh. Dan karunia-karunia roh itulah kemudian melengkapi bakat kemampuan genetik ini dan kemudian dipersembahkan untuk Tuhan. Dalam, saudara, ini perlu satu khotbah tersendiri. Tapi yang saya mau sampaikan begini, saudara. Kembali kepada firman kebenaran. Yang saya mau sampaikan begini, warisan kebenaran adalah firman Tuhan. Dan bersyukur bahwa pandemi kemarin itu kita diriset, kita dimurnikan. Dan pandemi kemarin mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama adalah firman kebenaran, yang kedua adalah kedaulatan. Ingat saudara, pandemi kemarin membuat kita menjadi tahu, kedaulatan ada di tangan Tuhan, saudara. Jangan mencoba mengambil kedaulatan Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Jangan pernah kita urus, jangan pernah kita usik. Terus apa yang kita urus, yang kita terus jadi konsentrasi kita, fokus kita, kerjakan bagian kita, saudara. Jangan ambil bagian Tuhan, jangan ambil partnya Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Menjawab doa, itu kedaulatan Tuhan. Pak, tapi tetap boleh berdoa? Boleh. Pak, boleh tetap menaikkan permohonan? Boleh. Tapi jawabannya itu terserah kepada Tuhan. Jujur saya sempat iri hati secara rohani kepada sepupu kita. Kalau saya ketemu dengan teman-teman saya, saudara, dari sepupu-sepupu, apalagi waktu saya masih tugas di pemerintahan, kan banyak sekali mereka. Kita janjian, oke, rapat kapan? Ya besok kita rapat. Katakan bahas raperda, undang-undang. Oke, jam berapa? Jam 10 ya? Ya oke. Tapi nggak langsung pulang, kita ngobrol-ngobrol lagi. Sudah? Kira-kira 1 jam kemudian saya pulang. Begitu saya pulang, saya mengkonfirmasi ulang apa yang dia katakan jam 10. Saya bilang, oke, aku pulang dulu ya. Sampai ketemu jam 10 besok ya. Tahu jawabannya? Insya Allah. Mangkel enggak, saudara? Saya bilang, gimana sih? Kan kamu sendiri yang bilang jam 10. Kan kamu bilang besok kita akan rapat jam 10. Kenapa sekarang saya mengingatkan kamu jadinya insya Allah? Tahu jawabannya apa, saudara? Dia bilang, Pak, saya keluar dari ruangan ini, kan saya nggak tahu, saya masih hidup apa enggak. Saya keluar dari tempat ini, saya hidup sampai rumah, turun dari mobil, tiba-tiba, ya amit-amit sambil ngetukan, kan gitu mereka selalu. Amit-amit. Terus tiba-tiba ada motor lewat, sebret, saya ketabrak, mati. Emang terus besok bisa ketemu dengan Bapak? Saudara, mereka sudah diajarkan kedaulatan Tuhan sejak lama. Tapi kita main-main dengan kedaulatan Tuhan ini. Dan pandemi kemarin meriset kita semuanya. Kita dimurnikan untuk kita kembalikan. Tuhan, kedaulatan Tuhan ada di tangan Tuhan. Dari situ kita bisa lihat, biar orang bilang tertutup pintu, Tuhan bilang enggak, terbuka. Terbuka, saudara. Orang bilang enggak bisa sembuh, Tuhan bilang enggak, sembuh. Sembuh ketika kita menyerahkan kedaulatan itu kepada Tuhan. Saya mau kasih satu kata, saudara. Jalani hidup itu enteng. Mari bilang dengan saya enteng, 2, 3. Enteng. Dengan tangan gini, saudara. Enteng. Sama-sama 2, 3. Enteng. Ya kan? Kerasa toh, lega toh? Sekali lagi. 2, 3. Enteng. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara. Enteng. Kenapa, saudara? Karena waktu kita menyerahkan kedaulatan kepada Tuhan, maka satu hal yang kita lakukan, alasan kita hidup adalah menyenangkan hati Tuhan. Alasan kita hidup adalah untuk berkenan di hadapan Tuhan. Alasan kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi apa yang terjadi di muka bumi, serahkan kepada Tuhan. Minggu lalu selesai saya khotbah turun, datang orang di kursi roda. Dia sakit stroke. Dan saya tahun 2010 oleh kemurahan Tuhan sembuh dari stroke. Saya diminta doa. Pak, doa. Bapak kan pernah sembuh. Pak, doakan. Wah, ini mulai ngawur ini. Ini mulai ngawur. Bapak disembuhkan dulu, sekarang doakan ini. Ini juga disembuhkan. Wah, ini kan ngawur nih, saudara, udah.
Langsung saya luruskan. Tahun 2010 oleh kemurahan Tuhan, saya disembuhkan dari stroke. Tapi saya mau sampaikan buat Bapak begini, saya akan berdoa buat Bapak. Kesembuhan Bapak ada di tangan Tuhan. Kedaulatan untuk kesembuhan Bapak ada di tangan Tuhan. Tapi yang saya mau sampaikan buat Bapak begini, ketika sembuh atau tidak sembuh, iman Bapak tetap kepada Tuhan. Iman Bapak tetap bersyukur, iman Bapak tetap berkata, Tuhan Yesus baik, itu lebih besar daripada Bapak disembuhkan dari stroke. Dan kemudian dia nangis, dia, iya, itu yang benar, itu yang benar. Udah, akhirnya saya doa. Kesembuhan ada di tangan Tuhan. Jangan mau jadi Tuhan. Tetaplah jadi ciptaannya. Tapi ciptaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Belajar melihat apa yang harus dilihat. Belajar mendengar apa yang harus didengar. Belajar membaca apa yang harus dibaca. Jadi jangan lagi firman kebenaran kita, pilih ayat-ayat yang mengenakkan telinga, atau yang enak di mata, dilihat, oh ini aja yang dipilih. Wah ini kok medeni, menakutkan. Wah ini kok menakutkan, nggak usah. Oh ini di skip. Saudara harus tahu, itu semua ada di Alkitab, bos. Bukan berarti yang enak itu di Alkitab, terus kemudian, oh ini kok serem, itu di kitab lain di sebelahnya sini. Enggak, saudara. Itu sama semua. Kejadian saya Wahyu itu jadi satu. Terus dari mana kemudian kita bilang, yang ini dari Tuhan. Bukan, kok ini kok serem, oh ini bukan dari Tuhan. Dari mana? Dari mana? Setelah pandemi, please, kita bertumbuh. Kemarin saya katakan, tidak hanya gereja ini yang metafor, tapi kita juga, tubuh Kristus juga metafor untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yang terakhir, saya undang pemain musik worship leader singer. Haleluya. Haleluya. Agak olahraga sedikit, saudara. Otot-otot saudara mulai. Tidak apa-apa, saudara. Ya, kadang-kadang firman harus keras. Tapi untuk kebaikan buat kita. Kadang-kadang firman, kok nyelekit-nyelekit. Pedas. Nggak apa-apa, saudara. Tapi itu untuk membangun kita. Obat itu pahit, saudara. Tapi itu menyehatkan tubuh. Amin, saudara. Amin, saudara. Gak apa-apa. Belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saudara. Warisan pertama apa? Warisan visi. Yang kita berikan kepada generasi. Warisan kedua adalah warisan rohani. Warisan visi, tuntunan dari Tuhan. Warisan rohani, iman yang benar. Warisan apa tadi? Yang ketiga, warisan kebenaran. Firman kebenaran, firman Tuhan. Dan yang terakhir, saudara. Yang terakhir adalah warisan perbuatan. Mari bilang dengan saya, warisan perbuatan. 2, 3, warisan perbuatan. Taruh di hati kita, 2, 3, warisan perbuatan. Apa itu, saudara? Teladan. Teladan. Ayo bilang dengan saya, teladan. 2, 3, teladan. Yohanes 13 ayat 15, saudara. Yesus memberikan teladan yang luar biasa kepada murid-muridnya. Apa teladan yang Yesus berikan? Mengampuni. Apa teladan yang Tuhan berikan? Mengasihi, memberi, mendoakan, sabar, sukacita, berbagi, dan lain-lain. Menghasilkan buah roh dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini teladan. Teladan. Warisan perbuatan. Matius 5 ayat 48. Menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga ada yang sempurna. Ayat terakhir, saudara. 1 Petrus 2 ayat 21. Ayat terakhir. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Ayo sambil bangkit berdiri kita baca sama-sama. Ayat terakhir 1 Petrus 2 ayat 21. Mari kita baca sama-sama, saudara, dengan suara yang keras ya. 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Supaya apa? Kamu mengikuti jejaknya. Saudara, Kristus adalah bukan gembala. Kristus adalah
kepala. Saudara dan saya adalah tubuh. Apa yang terjadi kepada kepala, terjadi kepada tubuh. Bisa, saudara, mohon maaf, tangannya sakit. Terus kepala bilang, untung di tangan. Untung di tangan. Untung di tangan. Gak bisa, saudara. Dari sini juga cemot-cemot. Kemarin grup kami di Israel, mungkin karena keteledoran, kukunya lepas, saudara. Jadi dia ngangkat koper, gak tahu bagaimana, kukunya lepas, masih di Mesir. Baru hari kedua, masih ada 10 hari, saudara. Kukunya lepas. Apa yang terjadi, saudara? Saya diceritain sama adik saya yang jadi tour leadernya. Dia bilang, ya kepalanya cemot, cenut sampai di sini. Kukunya lepas, cenut-cenutnya sampai di sini, saudara. Apa yang terjadi di tubuh, kepala juga ngerasakan. Apa yang terjadi di kepala, tubuh juga merasakan. Jadi untuk kita melakukan dan mengalami apa yang Kristus lakukan dan alami, sudah digariskan dari awal, saudara. Mengerti, katakan amin? Warisan perbuatan, teladan. Action speak louder than word. Perbuatan itu bicara lebih keras daripada perkataan. Jangan omdo, jangan omong doang, jangan jadi NATO, no action, talk only. Harus jadi teladan. Setuju, katakan amin? Saya tutup di sini, saudara. Jonathan Edward, dia punya ibu. Jonathan Edward ini hamba Tuhan. Dia punya ibu, bukan pengkhotbah hebat, bukan pengkhotbah yang luar biasa, tapi dia memberikan satu teladan sebagai ibu orang tua yang berdoa kepada Tuhan dengan luar biasa. Saudara tahu apa yang dihasilkan di keturunannya, apa yang dihasilkan di generasinya. Saudara, 300 orang pengkhotbah hebat. Jonathan Edward, dari ibunya yang berdoa, dia memberikan teladan iman yang luar biasa. 13 orang jadi pengarang yang ulung. 13 orang presiden di pendidikan tinggi. 65 orang profesor. 100 orang penatua di sekolah-sekolah. 30 orang hakim. 56 dokter. 80 orang pemegang pejabat umum. 3 orang US senator. 1 orang wakil presiden Amerika. Dan 1 orang pengontrol bendahara keuangan. Dari teladan yang begitu luar biasa. Dunia berkata begini, generasi pertama membangun. Generasi kedua apa? Menikmati. Generasi ketiga menghancurkan. Generasi keempat membumi hanguskan. Tapi di dalam Tuhan kita ubah, saudara. Generasi pertama itu menanam. Generasi kedua itu menyiram. Generasi ketiga menumbuhkan. Generasi 4 menjaga, dan seterusnya. Jadilah generasi penerus yang baik, yang menjadi teladan bagi banyak orang. Berikan 4 warisan rohani yang luar biasa. Warisan apa? Visi. Yang kedua warisan rohani. Yang ketiga warisan kebenaran. Dan yang keempat warisan perbuatan. Nama Tuhan dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Percaya, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Lebih meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Angkat tangan saudara bersama-sama.